Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 5D Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotaan 4 orang. Yang pertama saya Wahyuni, yang kedua Intan Kartikasari, yang ketiga Nur Ainun, dan yang keempat Tini Ayatillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Perkecambahan dan Donasi pada Tumbuhan, untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Suraida MSI. Baik, langsung saja kita kepada pendahuluan. Coba kamu amati biji jagung yang baru tumbuh sampai berbunga. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat dilihat dari bertambahnya ukuran badan atau ukuran sel. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran dalam kurung volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya, sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran volume. Sel yang tidak dapat kembali juga disebut irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan kembali lagi ke ukuran semula. Perkembangan. Adapun perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan, sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Contohnya proses pendewasaan dari balita ke manula, proses menetasnya telur ke dewasa, keluarnya akar dari biji saat perkecambahan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diukur secara kualitatif karena mudah diamati. Ada perubahan jumlah dan ukuran dapat dinyatakan dengan angka atau grafik. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Adapun coba kita lihat tanaman yang gambar A, tanaman yang mengalami pertumbuhan, dan B, tanaman yang mengalami perkembangan. Selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Mula ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula ujung embrio bagian bawah akan menjadi akar. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi sepanjang hidupnya berdasarkan lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan siklus hidup. Perkecambahan, berbunga muda, dewasa, maka tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, tumbuhan anual, lebih dan kurang 1 tahun. Yang kedua, tumbuhan biennial, kurang lebih 2 tahun. 3, tumbuhan perennial, beberapa tahun. Tumbuhan anual menyelesaikan siklus hidupnya selama hidup kurang 1 tahun. Tumbuhan biennial menyelesaikan hidupnya lebih kurang 2 tahun. Tumbuhan perennial menyelesaikan siklus hidupnya beberapa tahun. Kita lihat pada gambar yang A, ini perkecambahan, dan yang B itu plamula. Tahap perkecambahan, hidrasi atau imbibisi. Selama kedua periode tersebut, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein kekoleid lain. Pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Pemanjang sel radikula diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Pertumbuhan kecambah selanjutnya adalah pertumbuhan primer.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Kartikasari. Baiklah, saya Intan Kartikasari akan melanjutkan pembahasan dari Wahyuni. Nah, tipe perkecambahan ada dua, ada epigial dan hipogial. Epigial adalah perkecambahan di atas tanah. Perkecambahan ini terjadi akibat pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun tembaga dan kotilidon terangkat ke atas tanah. Misalkan pada kacang kedelai. Sedangkan hipogial adalah perkecambahan di bawah tanah. Nah, perkecambahan ini terjadi bila pembentangan ruas batang teratas sehingga daun tembaga tertarik ke atas tanah tetapi kotiledonnya tetap di bawah tanah, misalkan pada biji jagung. Pada slide ke-9 ada contoh gambar dari perkecambahan epigial dan hipogial. Macam-macam pertumbuhan, ada pertumbuhan sekunder dan ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup, sedangkan pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Nah, pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung dan tunas akar. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang disebabkan oleh titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Ujung akar dan ujung bakar terdapat terjadi pertumbuhan merupakan daerah meristem apikal. Pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder pembesaran makhluk hidup. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem lateral. Ada dua macam meristem lateral, ada kambium vaskular dan kambium gabus. Pada slide ke-9 ada contoh dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perbedaan mendasar pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, kalau primer itu disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang atau meristem apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, saya Nur Ainun. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Intan Kartikasari. Nah, di sini penjelasan yang saya lanjutkan mengenai faktor eksternal. Nah, faktor eksternal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air dan mineral. Yang kedua, kelembapan. Yang ketiga, suhu. Dan yang keempat, cahaya. Nah, adapun faktor internal terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor hereditas, dan yang kedua hormon. Nah, hormon terbagi dalam beberapa macam lagi. Yang pertama auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokonin, yang keempat gas etilen, yang kelima asam asetat, yang ketujuh kalin, yang kedelapan fluorigen. Nah, adapun perkembangan tumbuhan ada fase embrionis, ada fase muda, juvenil atau vegetatif, dewasa, reproduktif atau generatif, menua, dan aging. Nah, adapun dormansi biji. Dormansi biji ini adalah di mana perkecambahan dan pertumbuhan terhenti dalam rentang waktu tertentu. Nah, dormansi biji ini merupakan keadaan di mana biji tidak dapat berkecambah meskipun kondisi perkecambahan telah memadai. Nah, meskipun perkecambahan dan pertumbuhan terhenti, namun metabolik tetap berjalan walaupun rendah. Nah, faktor penyebabnya yang pertama lingkungan eksternal, yaitu cahaya, temperatur, dan air. Nah, adapun faktor internal, kulit biji, kematangan embrio, adanya inhibitor, dan rendahnya zat perangsang tubuh. Adapun faktor waktu setelah pematangan, hilangnya inhibitor dan sintesis zat perangsang tubuh. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tini Ayatillah. Klasifikasi dan
pematahan dormansi. Berdasarkan faktor penyebab dormansi, yaitu ada terhalangnya pertumbuhan aktif karena keadaan lingkungan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu dormansi yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi di dalam organ-organ biji itu sendiri. Selanjutnya yaitu berdasarkan mekanisme dormansi di dalam biji. Nah, berdasarkan di dalam biji itu ada dua, yaitu fisik dan kimia. Dan yang fisik itu penyerapan air terganggu pada kulit biji yang impermeabel, dan kimia bagian biji benih mengandung zat kimia penghambat. Tipe-tipe dormansi itu ada dua, yaitu dormansi fisik dan dormansi fisiologis. Dormansi fisik menyebabkan pembatas struktural terhadap perkecambahan seperti kulit biji yang keras. Impermeabilitas kulit biji terhadap air disebut juga sebagai benih beras. Dan dormansi fisiologis itu umumnya disebabkan oleh pengaturan tumbuhan benih penghambat atau perangsang tumbuh yang dapat disebabkan oleh faktor dalam atau biji itu sendiri. Immaturity embryo maksudnya itu benih secara fisiologis belum tua atau cukup umur untuk perkecambahan, tetapi sebenarnya benih tersebut sudah tua. Tipe dormansi ini dapat kita jumpai pada tumbuhan anggrek. Selanjutnya itu ada pematahan dormansi benih. Cara-cara untuk memecahkan dormansi antara lain yaitu dengan perlakuan mekanisme, dengan perlakuan kimia, perlakuan dengan air, dan perlakuan dengan suhu. Kalau perlakuan dengan air diantaranya yaitu skarifikasi dengan tujuan adalah untuk melembahkan kulit biji yang keras sehingga lebih permeabel terhadap air atau gas. Dan dengan perlakuan kimia tujuannya itu yaitu menjadikan agar kulit lebih mudah dimasukkan air pada waktu proses imbibasi. Selanjutnya itu perlakuan perendaman dengan air, tujuannya itu memudahkan penyerapan air oleh benih. Caranya yaitu dengan dimasukkan benih ke dalam air panas pada suhu dan dibiarkan sampai air menjadi dingin. Dan yang terakhir yaitu perlakuan suhu. Caranya yang sering dipakai adalah dengan memberi temperatur rendah pada keadaan lembab, stratifikasi. Dan yang terakhir yaitu perlakuan dengan cahaya. Dengan cahaya yaitu dilakukan untuk benih yang mengalami fotodormansi. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.